warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Pramuka. Salam. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat malam Kak Toto. Selamat malam. Bersama dengan saya Nurul Nisa dari Kuartir Cabang Jepara, bersama dengan Kak Setianto yang akrab disapa dengan Kak Toto. Beliau selaku Wakabinawasa Kuartir Cabang Jepara, juga sebagai Ketua Pramuka Peduli Kuartir Cabang Jepara, serta sebagai pembina Ubaloka. Nah, kali ini sudah bersama beliau, kita akan melakukan wawancara sebagai bentuk penugasan dari latihan pengembangan kepemimpinan ke-27 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Jadi, ada sebuah teori menurut teori genetis dari buku yang ditulis oleh Kartono yang menyebutkan bahwa setiap manusia adalah terlahir sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, yang akan dikaitkan dengan tema kita yakni motivasi kepemimpinan. Langsung bersama dengan Kak Setianto, Kak Toto kali ini nggih Kak. Kabarnya bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat walafiat, bebas COVID-19. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat. Langsung ke pertanyaan nggih Kak. Siap. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri ini menurut Kak Toto seperti apa Kak? Pada dasarnya kepemimpinan itu adalah sebuah sifat atau sebuah kewibawaan atau seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Mempengaruhi ini bisa macam-macam, bisa pengaruh yang buruk, bisa pengaruh yang baik. Karena pemimpin tidak mesti semuanya baik. Baik dan buruk itu menurut siapa dan bagaimana. Baik, jadi kata kuncinya adalah bisa mempengaruhi tersebut. Betul, ya Kak. Pemimpin harus bisa mempengaruhi. Kemudian berdasarkan statement yang ditulis oleh Kartono dalam bukunya tadi Kak, menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Betul, menurut betul. Kak Toto bagaimana Kak? Ya, betul. Jadi kita dilahirkan itu sudah mempunyai sifat-sifat kepemimpinan. Secara tidak langsung, seorang bayi itu sudah bisa mengendalikan ibunya. Bayi dilahirkan itu bisa mengendalikan ibunya, artinya dia bisa mempengaruhi ibunya sehingga ibunya melakukan sesuatu untuk dirinya. Baik, jadi dari lahir pun, dari kita bayi, sebenarnya apa yang kita inginkan, kemudian kita bisa mempengaruhi seorang ibu tersebut untuk melaksanakan apa yang kita inginkan tersebut tadi Kak. Iya, betul. Oke. Kemudian itu kan dari lahir Kak. Kemudian untuk dalam perjalanannya sendiri, bagaimana pemimpin tersebut bisa muncul Kak? Kalau kita melihat di lapangan selama ini, semua pemimpin itu bisa baik, bisa buruk. Itu dipengaruhi bagaimana munculnya seorang pemimpin. Ada beberapa munculnya seorang pemimpin. Satu, pemimpin yang muncul secara tiba-tiba, atau pemimpin yang muncul secara sekonyong-konyong. Contohnya pada saat ada orang demo dengan massa yang banyak, tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Ayo maju, ayo terus, semangat!" Tiba-tiba dia muncul. Nah, itulah pemimpin yang muncul secara tiba-tiba atau pemimpin yang muncul secara sekonyong-konyong. Yang kedua, ada seorang pemimpin yang muncul karena dipilih. Ya. Karena tanggung jawab ya Kak berarti. Ya. Jadi kamu jadi seorang pemimpin ya, coba kamu melatih baris untuk teman-temanmu. Dipilih atau ditunjuk.
dipilih ini, ada yang dipilih secara lisan, spontanitas, ada yang dipilih secara tertulis lewat musyawarah mufakat. Dia memang tidak mau memunculkan dirinya jadi seorang pemimpin, tapi karena dipilih dan ditunjuk, maka dia menjadi seorang pemimpin. Jadi yang pertama tadi muncul tiba-tiba. Jadi sebenarnya tadi kan kita sudah punya jiwa pemimpin, Kak. Kemudian ada sesuatu yang mempengaruhi, kemudian kita bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan kita secara tiba-tiba. Nah, yang kemudian yang kedua tadi jadi ada tahap-tahapnya nih, Kak. Berproses. Munculnya seorang pemimpin karena dia memang dipilih. Jadi ada tahapnya. Kemudian, Kak, ketika di lapangan, Kak, kita ketemu sebuah masalah seperti ini. Ada seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini memberikan instruksi kepada anggotanya, tapi tidak dilaksanakan. Jadi bisa dikatakan bahwa pemimpin tersebut tidak bisa mempengaruhi anggotanya untuk mengikuti instruksi yang dia berikan. Maka motivasi seperti apakah yang diperlukan untuk sosok pemimpin tersebut, Kak? Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memahami siapa yang akan kita pimpin. Yang akan kita pimpin itu siapa? Usianya berapa? Karakteristiknya bagaimana? Kemudian kesukaannya apa? Kemudian yang tidak disukai apa? Jadi kita semua harus memahami siapa orang-orang yang akan kita pimpin. Karena dikatakan seorang pemimpin, dia mesti akan mengendalikan orang yang lebih dari satu. Betul sekali. Jadi kita harus paham betul karakteristik masing-masing orang itu. Sehingga kalau kita paham, kita akan tahu bagaimana menyampaikan sesuatu. Misalnya ada seorang anggota yang gampang tersinggung. Dia kalau diperintah tidak mau, maka jangan sekali-sekali kita merintah. Meskipun outputnya sama, kita akan memerintah memindahkan sesuatu barang dari tempat A ke tempat B. Tapi kalau cara kita menyampaikan melihat orangnya, itu tipe orang yang tidak mau diperintah itu, karena harga dirinya bisa jatuh. Anggota yang seperti itu ada. Maka kita harus bisa mengolah dan menyampaikan bagaimana supaya kesannya tidak diperintah, tidak menyinggung yang diperintah tersinggung. Nah, karena kita paham bagaimana A begini, B begini, maka kalau pada A biasanya tolong sih barangnya dipindah, tidak masalah. Tapi belum tentu B, ayo barangnya dipindah, tidak mau mesti. Maka tolong sih barang ini dipindah ke sana. Kesannya minta tolong. Pramuka kan jiwa penolong, maka dia mau berangkat. Outputnya sama, barang ini akan berpindah dari tempat A ke tempat B. Hanya cara penyampaiannya yang harus disesuaikan dengan sosok kepribadian masing-masing anggota itu. Jadi motivasi atau masukan yang bisa diberikan kepada pemimpin tersebut adalah yang pertama, memahami anggota dari yang ia pimpin, kemudian harus memiliki rasa kepekaan yang tinggi, seperti itu, Kak, untuk bisa mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan instruksi yang dia berikan. Kemudian, Kak, kita ini kan sebagai anggota gerakan pramuka, maka berangkat dari motivasi yang Kakak berikan tadi, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi sosok pemimpin yang cakap? Seorang pemimpin yang cakap itu tidak harus belajar kepada sebuah buku teori yang muluk-muluk. Belajar pada orang yang jadi pemimpin sukses. Karena apa? Baju yang dipakai orang itu belum tentu cocok. Maka sudah ada peribahasa, jangan pakai baju orang, karena tidak akan sama. Apalagi sifat-sifat kepemimpinan. Maka kita harus memunculkan ciri khas kita.
Ada karakternya sendiri ya, Kak? Ada karakter kepemimpinan. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memahami kepribadian masing-masing sehingga kita akan lebih paham bagaimana menyampaikan perintah, bagaimana mengajak, sehingga semuanya bisa berjalan seiring. Baik. Jadi seorang anggota pramuka itu untuk menjadi pemimpin yang cakap, yang paling penting adalah kita tidak melulu meniru pada karakter orang lain, Kak. Jangan kita betul. jadikan sebagai motivasi, tapi kita juga perlu memunculkan ciri khas yang bisa jadi karakter kita untuk nantinya bisa menjadi seorang pemimpin yang cakap. Seperti itu nih, Kak. Betul. Yang penting memahami anggota. Kemudian kita kadang-kadang mempunyai pengalaman begini. Akhirnya dicoba di lapangan seiring dengan waktu kita memimpin dari anggota itu, nanti kita akan mengetahui apa yang menjadi ciri khas kita, sehingga sifat-sifat kepemimpinan itu akan nampak. Oh, sifat kepemimpinan yang harus saya terapkan adalah kebapaan. Kalau saya otoriter, oh tidak jalan. Jadi, oh ini yang paling cocok. Maka kita berlakukan bahwa kita orang tuanya, mereka anak-anak kita. Yang harus kita ayomi. Ya betul. Kak. Jadi tidak langsung menjadi pemimpin yang cakap, tapi harus melalui tahap-tahap pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Dari pengalaman tersebut, maka kita akan perlahan menemukan karakter atau ciri khas yang kita kecakapan dapat. itu akan muncul setelah kita memahami semuanya dan kita menemukan sifat-sifat kepemimpinan yang harus kita terapkan kepada anggota. Oke, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang wawancara kita dengan Kak Toto tentang motivasi kepemimpinan. Bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya setiap orang itu dilahirkan sebagai seorang pemimpin, minimal sebagai pemimpin dirinya sendiri. Kemudian seorang pemimpin ini bisa kita lihat mulai dari kecil, seperti saat kita bayi, kita sudah memberikan apa keinginan kita, kemudian untuk nantinya bisa dituruti oleh ibu kita ataupun orang lain. Kemudian pemimpin ini bisa muncul melalui berbagai tahap, seperti ada jenis-jenis pemimpin yang muncul tiba-tiba. Kemudian ada pemimpin yang ini bisa terpilih atau melalui proses pemilihan. Jadi ada tahap-tahapnya, proses-prosesnya bisa dikatakan seseorang tersebut menjadi seorang pemimpin. Serta sebagai seorang pemimpin ini harus memiliki motivasi seperti kepekaan, bisa memahami anggotanya. Kemudian sebagai seorang pemimpin kita juga harus memiliki karakteristik, memiliki ciri khas tersendiri sebagai nantinya kita berpengalaman, kemudian kita dapat dikatakan sebagai pemimpin yang cakap. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Kak Toto. Ini masih dalam kondisi pandemi ya Kak. Jadi tak henti-henti kita ingatkan untuk menjaga kesehatan. Jadi tadi untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, kemudian jangan lupa cuci tangan, serta yang terakhir jangan lupa jaga jarak. Begitu nggak Kak Toto? Betul. Terima kasih, semoga bermanfaat wawancara kali ini. Cukup dari saya Nurul Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Toto. Sama-sama.